Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadapan Allah Jalla wa Ala, hendaklah kita senantiasa memujinya dengan seagung-agung pujian. Hendaklah kita senantiasa menyanjungnya dengan seindah-indah sanjungan. Karena Allah lah zat yang satu-satunya berhak untuk dipuji. Dan Allah Subhanahu wa taala suka dirinya dipuji oleh hamba-hambanya. Dan pujian ini hendaklah pujian yang diiringi dengan rasa ta'zim, pengagungan dari hati kita. Sehingga lengkaplah lisan ini, dikuatkan dengan hati ini, kemudian dikumpulkan di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada upaya kita di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin biasanya bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, Bu? Lupa saya di sini. Sunda biasanya. Ada yang nggak ngerti Sunda, Bu? Ada. Campur aja ya. Soalnya perasaan di sini biasanya Sunda ya. Nah, Daramang Ibu. Daramang, alhamdulillah. Ya, semoga juga salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, dan semoga Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada baginda Rasul melebihi kecintaan kita terhadap apapun yang ada di dunia ini. Karena tidak sempurna keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lebih dicintai oleh dirinya daripada dirinya sendiri, daripada kedua orang tuanya sendiri, anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Jadi semoga Allah tanamkan kepada kita hati yang seperti itu, ya. Yang cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi kecintaan kita kepada makhluk yang lainnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini ya, 1 jam ke depan insyaallah taala kita akan membahas tafsir dari petikan ayat di dalam surah Al-Fajr, ayat ke-27 sampai ayat terakhir. Ayat ke-30 berarti 27, 28, 29, 30. Silakan Bu dibuka dulu surah Al-Fajr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surah Al-Fajr ayat Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat ke gimana? Suratnya, surat ke-89.
sate acan surah Al-Balad, Ibu. Sate acan surah Al-Balad. Berarti di juz amma. Di juz amma di juz 30. Halaman ke seberapa, Bu? Nah, 594 ya. Ya, 9394. Karena yang akan diambil ayat-ayat akhir, maka ada di halaman 594. Benar, Bu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di palih kiri, Bu. Palih kiri, Bu. Palih dinya, Bu. Ayat ke-27 na. Di palih kiri. Kan palih luhurna waji'a yauma idzin bi jahannam. Terus aya kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sekepanak punya? Nah. Ya ayyuha itu harfun nida. Itu kalimat kangge nyauran, Bu. Hei sakumna, hai jiwa-jiwa al-mutmainnah yang tenang. Berarti yang dipanggil di sini nanti, pertama, kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Jadi tatkala manusia akan dijemput oleh malaikat maut. Tapi apakah untuk semua orang? Tidak. Karena ada juga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul qabihah. Jadi tidak semua orang ketika dia meninggal dunia dipanggil oleh Allah Jalla wa ala dengan sebutan apa? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Baik. Yang dipanggil nanti oleh Allah dengan seruan ini, siapa orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang itu? Yang ketika di dunianya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman inilah yang membuat hatinya tenang. Iman inilah yang bisa menepis berbagai ujian hidup. Dia menjalani hidup ini dengan tenang. Kemudian orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Karena Allah menjamin, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir maka hati akan menjadi tenang. Ahli iman, ahli zikir, dialah yang akan diseri oleh Allah nanti ketika mau meninggal dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tenang dengan keimanannya, tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tumanina di dalam ibadahnya. Dia tumanina di dalam salatnya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Irji'i, kata Allah, ayo pulang. Kalau bahasa kita, ayo pulang. Kembalilah kalian. Kembalilah wahai jiwa yang tenang, jiwa yang membawa iman, jiwa yang senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Kemana kembalinya?
ila rabbiki, ke hadapan Rabbmu, ke sisi Rabbmu, yaitu Allah Jalla wa Ala, dalam keadaan yang seperti apa? Radiyatan, engkau ridha dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Radiyatan, ar-ridha bima a'takallahu bihi, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada. Mardiyah, dan Allah pun ridha kepadanya. Ya, dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya jiwa yang tenang. Hanya jiwa mutmainnah. Tanyakan pada diri kita, seandainya Allah Subhanahu wa taala hendak mencabut nyawa kita, kira-kira dengan apa yang kita usahakan sekarang di dunia ini, apakah Allah akan memanggil kita dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, atau malah sebaliknya ya Tuhan nafsul qabihah, wahai jiwa yang buruk, kembalilah kepada murka Allah. Sebaliknya, ini kan kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai. Tapi jiwa yang buruk, jiwa yang tidak membawa iman, jiwa yang tidak senantiasa mengingat Allah Jalla wa Ala, maka dia akan kembali dalam keadaan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang buruk dan masuk ke dalam ila rabbika, ya, bukan yang radiyatan, tapi hamba-hamba yang dimurkai, waliyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan di antara hamba-hambaku. Hamba yang mana? Ibu, kalau di dalam Al-Quran itu, golongan manusia itu ada berapa golongan? Ada berapa golongan? Dalam surah Al-Fatihah, ya, yang senantiasa kita baca sebanyak minimalnya 17 kali, itu disebutkan ada 3 golongan. Disebutkan ada 3 golongan. Jadi fadkhuli di sini, fadkhuli fi ibadi, masuklah wahai jiwa yang tenang ke dalam golongan hamba-hambaku. Itu yang mana? Ada 3 golongan. Yang pertama, Bu, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita memohon kepada Allah jalan yang lurus, ya. Karena jalan lurus ini yang akan membawa keselamatan, membawa kepada ketentraman, ketenangan. Maka siapakah yang mendapatkan jalan yang lurus ini? Allah telah contohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan golongan orang-orang yang diberikan nikmat, anu dipaparin nikmat ke Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kan di sini masih global, siapa mereka? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, kalau tidak salah ayat ke-56. Ya. Kalau tidak salah ayat ke-56. An-Nisa ayat ke-56. Coba diperhatikan. Maaf, 69. Surah An-Nisa ayat ke-69. Biar sekalian Ibu nanti pas salat itu faham. Ketika baca siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siapa? Ya. Yang mendapatkan petunjuk kepada jalan lurus ini mereka. Siapa? Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Disebutkan ku Allah di surah An-Nisa ayat ke-69. Halaman 88, Bu. Halaman 88. Enggak, sambil dipilih.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasul." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Allah sebutkan hal yang sama. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah karuniakan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin. Para nabi. Bu, berarti ya, maknanya fadkhuli fi ibadi. Ya, di surah Al-Fajr tadi, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kepada golongan para nabi. Saya ibu para nabi bukan? Ibu nabi bukan? Bukan. Kemudian siapa lagi? Kita bukan nabi, kesempatannya mana? Ya, agar kita juga termasuk golongan yang selamat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, was-siddiqin. Orang-orang yang jujur di dalam keimanannya, jujur di dalam ibadahnya, jujur di dalam muamalahnya, jujur di dalam akhlaknya. Kira-kira sudah masuk kriteria belum, Bu? Tos lebat karena kriteria as-siddiqin tacan, Bu? Atau kumaha, Bu? Mal selamat ya teh. Kita bukan nabi, terus kita juga enggak pede jadi orang-orang yang siddiq. Harapannya berikutnya, wasyuhada, yang masih di dalam kategori fadkhuli fi ibadi adalah para syuhada. Ibu, orang yang melahirkan dalam keadaan orang yang meninggal dalam keadaan sedang melahirkan dikategorikan sebagai apa? Syuhada, mati syahid. Ibu mau? Tuh, enggak mau juga. Kemarin corona juga sama, enggak mau. Iya. Tentunya kalau di atas iman. Kalau dia tidak membawa iman ya bukan mati syahid. Sekalipun dia capeknya sama ya, mati syahid. Berarti harapan syuhada gimana nih, Bu? Luput juga, Bu? Hah? Fadkhuli fi ibadi, Bu, yang menentukan nanti kita, kalau enggak kita itu nabi, orang-orang siddiqin atau syuhada, maka kita tidak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Gimana tuh, Bu? Hah? Baca satu lagi. Kalangan nabi, kalangan siddiqin, kalangan syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh. Nah, kayaknya ini ya. Ibu, tersoleh, baca. Dah ibu mau mual soleh, mual. Solehah. Bu? Iya, soleh mau pamegat, tapi gia, Bu. Makna kadang-kadang kalimat teh maknana teh dipasikeun teh kangge pamegat, tapi maknana mah umum. Seperti ibunya dia assalamualaikum, kan domirna domir pamegat eta teh, tapi ibu saminya assalamualaikum sami. Upami disebat muslimin, ibu sok kasindir tara? Kasindir, padahal eta teh bentuknya pamegat. Kan istri mah muslimat. Nah, jantan maknana ieu teh istri pamegat, kecuali nabi da teh aya istri nabi mah. Upami siddiqin tiasa shadiqat. Kan aya dina ayat sanes as-shadiqina was-shadiqat. Ya, laras? Nah. Nabi sanes. Siddiqin teu pede tadi, Bu. Syuhada nya kitu oge, alim. Ya. Tah solehah we atuh cenah, soleh. Ya. Tapi nu kumaha nu soleh teh, Bu? Jalmi soleh, orang yang soleh itu adalah yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba yang lainnya.
hak-hak Allahnya tidak ada yang dikurangi, Bu. Ketika azan langsung dipanggil azan itu sholat. Ketika dipanggil untuk mengeluarkan zakat, sudah pada waktunya langsung dikeluarkan tanpa merasa berat. Ketika pengajian, nggak harus disuruh-suruh sama ketua pengajiannya, ibu ngaji. Nanya, ibu ini jadi nggak ngaji? Ya. Hak-hak Allah ditunaikan dan juga hak-hak hambanya. Ya. Kalau ada yang sakit, dilayat. Kalau ada yang meninggal, dia apa, Bu? Takziah, ya, atau mengurusnya. Kemudian kalau diminta nasihat, menasihati. Itu hak-hak hamba yang lainnya. Ketika ketemu, ucapkan salam walaupun belum kenal. Ya. Sama jilbaban atau kerudungan, papasan di jalan, assalamualaikum, Bu. Ya. Ini kadang dengan yang sudah kenal aja, malas bilang assalamualaikum, hai. Mangga, apalagi dengan soulmate ya, sahabat, ya, bye, dadah, gitu ya. Salam, ya. Sebarkan salam, absus salam. Jadi yang saleh itu adalah apa? Orang-orang yang menegakkan hak-hak Allah, tidak menguranginya, tidak melebihkannya, juga menunaikan hak-hak hambanya. Kalau kita melihat ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang kekurangan, yang kesulitan, dibantu. Sekarang di Sukawening, saudara-saudara kita di sana, Bu. Ada yang sudah ke sana? Berarti belum soleh. Gimana? Oh, diwakilkan ya. Ya. Nanti kesolehannya diwakilkan itu ya. Nah, ya apa-apa, ya. Bisa bantu dengan doa, bisa bantu dengan harta, ya. Ini juga salah satu bantuan kepada saudara kita yang tertimpa musibah. Banyak, Bu, di sana yang tertimpa musibah itu. Jadi ada kategori korban, ya. Ada kategori yang rumahnya terancam longsor karena masih rawan di sana itu. Nah, kita bikin posko bersama di sana, ya. Di daerah Cikulahan yang berdekatan dengan awal tragedi yang di Cijumre itu. Itu yang bawahnya Cijumre yang lebih parah. Kemudian akses jalan terputus, jadi mereka nggak bisa pulang ke rumah. Nah, kita sekarang mau optimalkan bikin jembatan untuk agar mereka bisa pulang ke rumah. Yang pertama. Yang kedua, kita targetkan subsidi air bersih itu kalau terus dikirim dari mobil, nggak efektif juga. Ya selama ini mungkin membantu. Kita akan coba pipanisasi, ya, dari mata air menuju ke tempat warga. Itu yang akan kita lakukan PR. Ada 2 jembatan atau 3 jembatan, kemudian itu pipanisasi. Nah, silakan ibu-ibu semangat untuk membantu saudara-saudaranya. Ini juga bukan untuk mereka, Bu, sebetulnya. Ibu nyumbang bukan buat mereka sebetulnya hakikatnya. Tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, menyolehkan diri kita sendiri. Ya. Jangan kasih sesuatu yang Allah tidak ridha. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada puncak kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai ibu menginfakkan apa yang paling ibu cintai. Ya. Dari sekian banyak harta yang ibu cintai, infakkan, ya, bukan yang pakaian, misalnya pakaian layak pakai, pilih yang ibu paling sukai mana. Itu bukti pengorbanan kita menjadi hamba-hamba yang soleh dan salihah. Ya. Dan kalau yang sudah nggak dipakai, ya, sudah bulukan apalagi, ya, gitu, itu nggak bernilai di sisi kita juga. Kemudian mau diinfakkan atas nama Allah, malu nggak, Bu? Kita ingin menginfakkan atas nama Allah kepada saudara kita, tapi menginfakkan sesuatu yang kita saja sudah tidak suka. Innallahu thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah itu maha bagus, ya, dan Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang baik dan bagus itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ini harapan kita.
Dan ternyata Bu, menurut tafsiran para ulama, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi, ya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Itu adalah tarifnya adalah min adadi minas salihin. Fi adadi minas salihin. Fi adadi nas minas salihin. Sejumlah manusia dari kalangan orang-orang yang soleh. Jadi orang yang soleh mengusahakan kesolehannya, kelak ketika dia akan wafat dipanggil dengan apa? Sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian kalimat hambaku yang soleh, kalimat ridha senantiasa Allah gandengkan dengan surga. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan berikutnya apa? Fadkhuli wadkhuli jannati. Ya, lebat mangga lebat ka golongan hamba-hamba kami anu soleh, sareng lebat ka surga sur Allah Subhanahu wa taala. Tah, kantun carana euna mah Bu? Kumaha? Ya, kan tadi karakter jami anu jiwana tenang terus disebatkeun, pahalana terus disebatkeun, janten naon lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Tah kumaha carana urang tiasa janten jamin tadi radiyatan, ya, ridha dengan apa yang Allah beri, mardiyatan dan Allah pun meridhoinya. Nah, agar Allah ridha ke kita harus seperti apa? Agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya itu harus seperti apa? Baik. Ibu-ibu ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ridha biasa pami nganafsiran, pami ngadefinisian pribadi sok ngapayunkeun lughah sareng istilah. Menurut bahasa, menurut lughah, makna ridha adalah diddu sukhti. Jadi makna daripada ridha teh lawan sebaliknya, Bu. Lawan daripada as-sukhtu. As-sukhtu teh naon? Bendu, murka. Berarti upami ridha naon, Bu? Lawan murka naon, Bu? Sayang. Nyaah. Nyaah lawana benci. Ya. Dalam bahasa Arab kalau benci itu bugdu, al-bugdu. Marah. Ya. Berarti naon atunya? Ar-ridha teh diddu sukhtu. Diddu sukhti. Ridha itu adalah lawan daripada murka. Ya. Lawan daripada bendu. Pamit bendu berarti nampi. Ya, nerima. Ya, nerima itu ridha. Menerima, abdi nampi, abdi ridha. Dekatlah Bu ya. Cuma bahasa ridha lebih enak gitu ya kedengarannya daripada nerima. Nah, yang paling mudah memang mendefinisikan makna itu dengan lawannya. Sok ibu pami ditaros, hartosna berilmu. Hartosna ilmu. Bingung kan? Bingung. Tapi upami kieu mah, upami berilmu berarti henteu bodoh. Hartos. Kadang lebih mudah mendefinisikan sesuatu itu dengan lawannya. Ibu gelis nyemuhun da sanes pamegat gitu kan. Seperti itu. Nah, aya buktosna mana? Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sabdana senantiasa menggandengkan nyarengkeun Bu kalimat ridha sareng kalimat asukhtu. Contoh, ibu asok ngangge doa ieu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal
Nah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Tuh digandengkeun, Bu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ridha. Wa a'udzubika min sakhatika as-sukhtu. Lawan. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaan dan surgamu. Dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaan dan nerakamu. Dua yang berlawanan. Atanapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kantosnya dios. Ridallahi fi ridal walidaini. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridhona Allah gumantung kana ridhona nu janten dua ibu rama. Murkana Allah gumantung kana murkana dua ibu rama. Digandengkeun. Ieu makna ridha lawana as-sukhtu. Adapun secara istilah dalam syariat ini kalimat ridha teh sok didefinisikeun, dihartoskeun sururul qalbi bimuril qada'i. Sururil qalbi bimuril qada'i. Hartosna naon, Bu? Jembarna manah, lapangnya hati menerima pahitnya kepastian ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas beda. Walaupun dalam penggunaan bahasa Indonesia kadang-kadang dekat. Ya, tapi secara definisi makna dalam bahasa Arab beda. Ya, sama makna, Bu. Sama makna. Tapi engke kira bakal ketinggal kira. Ketika engke nyebatkeun dalam hal apa saja kita harus ridha sehingga Allah melabuhkan ridhonya. Itu nembe setengahnya, Bu ya. Setengahnya. Insyaallah engke disebatkeun. Tapi upami dalam bahasa Indonesia eta mah hampir sama makna. Antawis ikhlas sareng ridha dina siak kalimat seperti tadi hampir sama makna. Nah, lajeng Bu tadi naon? Ridha teh sururul qalbi. Jembarna manah, lapangnya hati. Menerima pahitnya ya, ketetapan. Pahitnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Da upami nu manis mah teu kedah disebatkeun, Bu. Ibu ridho dipasihan ku caroge artos sasasi 100 juta ridho. Da teu kedah disebatkeun nu kitu mah. Mohon. Tah, ari ridho mah kedah di tempatna, Bu. Jadi ridho nampi sesuatu yang tidak disukai oleh hati, yang tidak disukai oleh jiwa. Tah, ridho teh ya, dibahasakeun embe naon sururul qalbi, ya, lapangnya hati ketika menerima pahitnya takdir, pahitnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiasa lapang teh, Bu, margi aya naon sihatul ilmi alwasli ilal qalbi. Tiasa urang lapang manah nampi takdir dari Allah itu karena apa? Karena sehatnya ilmu yang kita dapatkan, yang ilmu itu menyerap di dalam hati kita. Dan tanpa pengetahuan ilmu, ya, tanpa ilmu kita sangat sulit untuk bisa ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Lajeng ya, dina kalimat anu sanesna para ulama nyebatkeun ya, istiqbalul ahkami bil farh. Atanapi, Bu, nu kahiji tadi dikiatan kudu makna kedua istiqbalul ahkami bil farhi. Istiqbal
menghadap. Ya, Ibu saya mustaqbilal qiblah, ya, istiqbal, menghadap kepada hukum-hukum Allah bil farah, dalam keadaan bergembira. Ya. Menghadap kepada apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bergembira. Nah, para ulama di antawisna Al-Imam Al-Munawi memberikan gambaran terhadap ridha itu bahwasanya ar-ridha tibun nafsiyun lil insan. Obat kejiwaan bagi manusia. Obat jiwa bagi manusia. Ridha teh landong berarti Bu. Ya. Aya landong ka seseueurana Bu cik. Amis atau napi pahit. Sehingga ridha itu mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Ya. Dan sifatnya orang yang menjalankan keridhaan itu tadinya ya orang itu akan merasa berat. Seperti beratnya seseorang yang senantiasa minum obat yang pahit. Tapi ketika dia minum itu ridha, ketika dia cicipi itu ridha, apa yang terjadi? Sehat. Upaya untuk menjadi sehat. Makanya Al-Imam Al-Munawi ya, mengatakan bahwasanya ar-ridha tibun nafsiyun lil insan bima yusibuhu. Ya. Obat kejiwaan bagi seorang manusia dari apa-apa yang menimpa dirinya atau apa-apa yang terluput darinya. Ya, sahur Imam Al-Munawi. Baik. Nah, lajeng Bu, dalam hal apa kita harus ridha sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha? Nah, ya tips poin penting kangge urang sadayana. Sisana engke kantun ngamalkeun we. Pamitos uninga ieu mah. Jadi tips penting ya. Kita itu kan tadi radiyatan, kita itu ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga Allah ridha. Dalam hal apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatwanya menyebutkan ar-ridha anna-ridha naw'an. Ridha itu ada dua macam yang harus kita lakukan. Ada dua macam. Yang pertama, ar-ridha bi fi'li ma umira bihi wa tarki ma nuhiya anhu. Kita harus ridha, urang kedah ridha sadayana karena setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Urang teh kedah ridha Bu. Karena segala rupi perintah Allah kedah ridha. Tadi manahna kedah ridha. Sok sanaos capek, ibu kedah mapah ti ditu ti Cirengit ka palih dieu. Ti ujung ka palih dieu. Sok sanaos haroream. Sok sanaos teu seueur rencang gitu, bisa tahajud kan nyalira gitu. Walaupun tidak ada teman, walaupun merasakan capek, tapi hati ibu merasa ridha dengan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki ma nuhiya anhu, dan ridha meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun enak Bu, nonton sinetron raos. Nonton drama Korea raos. Nonton film Indie raos. Nyarioskeun nu sanes? Raos. Raos bin rangu. Ditinggalkan. Walaupun tadi
banyak teman. Ya, biasanya kan kalau majelis ghibah itu banyak teman. Ya. Pun kana video sayur mah dasuk milarian rencang. Sebadas kana narakana cenah teu nyalira cenah kitu nya. Hiji eta. Sok sanaos enak. Lezat gitu. Makanya saur Bang Roma mah kenapa yang asyik-asyik itu yang dilarang. Karena larangan Allah Subhanahu wa taala sakumaha dawuh Rasulullah huffatil jannah bil makarih. Surga mahayong ka surga mampu dihiasi dengan berbagai hal yang tidak disukai oleh jiwa. Ya. Piwarang zakat, tos gaduh artos tos capek cenah. Dambal ngumpul-ngumpul piwarang ngaluarkeun infak. Ya. Nuju tunduk kulem raos, ya, pomo ayeuna menuju musim hujan tiris, kedah gugah salat. Tidak disukai oleh jiwa. Khuffatil jannah bil makari. Tapi kangge neraka mah wa khuffatin nar bisyahawat. Neraka dihiasi ku berbagai perkara anu disukai ku syahwat. Sok sanaos ngan larangan mah seueur anu menguntungkan. Korupsi, wah, pamita korupsi bade iraha deui. Tah can rengsek beres kampanye kan tos saeb sabaraha miliar abdi. Pamita korupsi mal uih. Tah kedah ridha, Bu. Kedah ridha naon? Ngalaksanakeun perintah Allah, kedah ridha ngantunkeun larangan Allah Subhanahu wa taala. Hukumna kumaha? Hukumna ridha kana setiap perintah dan ridha dengan meninggalkan setiap larangan Allah adalah hukumnya wajib. Mami ibu ngalaksanakeun salat dalam keadaan tapi teu ridha aya perintah salat. Salat nasah tapi aya tapina Bu. Ya. Aya nyebatkeun sah, aya nyebatkeun teu sah. Upami urang ngalakukeun ibadah anu diparentahkeun ku Allah, baik itu hal-hal yang diwajibkan atau hal-hal yang disunahkan, dalam keadaan hati yang tidak ridha bisa mengikis keimanan bahkan menghilangkan keimanan. Bahkan di antara pembatal syahadat adalah ketika dia tidak ridha dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Jadi sebagai pembatal keislaman. Pertama, jadi hukumnya di sini yang pertama, kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita pun apa? Ridha dengan semua perintah Allah dan ridha meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Perintah di dalam Islam, Bu, anu gaduh hak otoritas kangge merintah ka urang saha? Bu, anu gaduh otoritas kangge merintah ibu ibadah teh saha? Ustad, kiai ajengan Allah. Lajeng ba'da Allah saha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Margi tetiasa orang disebat orang sampurna menjalankan perintah Allah kecuali syar Allah oge sampurna dina menjalani mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perintah Allah aya di mana, Bu? Al-Qur'an. Berarti jami anu hoyong dipikari ku Allah mah jami anu teras-terasan berinteraksi sareng Al-Qur'an. Perintah Rasulullah ada di mana, Bu? Hadis. Berarti orang yang akan mendapatkan ridha Allah adalah orang yang memperhatikan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agama yang Allah turunkan dengan Al-Qur'an ini kemudian melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditafsirkan Al-Qur'an dengan hadis, maka agama apa ini? Islam. Maka tak kala kita sehari-hari bergelut dengan Al-Qur'an, bergelut dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Islam, inilah yang akan menyelamatkan kita
Tatkala kita dipanggil terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika masuk ke dalam kubur, kita sudah siap dengan 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar Nakir. Man rabbuka? Allah. Lisannya akan fasih menyebutkan bahwa Allahu Rabbi. Allah Rabbku. Karena di dunia dia terus berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran siang dan malam. Ya. Ada qiraah, ada tilawah, nanti beda Bu maknanya ya. Di episode ke depan insyaallah ta'ala. Ketika ditanya siapa nabimu? Wa ma nabiyuka? Muhammad Nabi. Karena dia sehari-harinya mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ridha. Ridhonya itu ridho kepada Allah, perintah Allah dan kepada perintah Rasulullah. Bukan ridho kepada manusia. Bukan mencari ridho manusia. Ibu tahu, oh perintah berjilbab itu siapa yang nyuruh? Allah. Satu langkah keluar dari rumah ibu, ya, maka jangan biarkan perintah Allah ini kita langgar. Karena kalau kita langgar, berarti hak-hak Allah kita abaikan. Berarti bukan orang saleh-salehah. Walaupun itu depan halaman rumah sendiri, Bu. Ya. Mung sakedar bade moekeun acuk sing rapi heula di bumi teh kalau rep ustaz kagok atuh sakedap katanya. Entong. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu yang sering disepelekan oleh ibu-ibu. Itu yang sering disepelekan oleh ibu-ibu. Tekenging kasindir. Ya, nu teu gaduh manah mah. Lebih pamit gaduh manah, ya. Kalau punya hati, ya, harus merasa tersindir. Ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kalau kita ya, ridha dengan yang Allah taala perintahkan, ridha dengan yang Rasulullah perintahkan, ridha dengan semua yang Islam aturkan untuk kita, maka Allah akan melabuhkan keridhaannya kepada kita semua. Ya. Syekhul Islam mengatakan, man lazima ma yurdillah min imtithali awamirihi wa jinabi nawahihi la siyaman idza qama biwajibiha wa mustahabbaha fa innallaha yardu anhu. Orang yang melazimi ya, apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha jika perintahnya kita laksanakan. Allah ridha jika larangannya kita tinggalkan. Ya. Allah ridha jika kita mengikuti ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti seluruh syariat dalam Islam ini, ya. Kita melaziminya baik yang wajib ataupun yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melabuhkan keridhaannya kepada kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk berdoa setiap pagi. Bahkan setiap mendengar azan, apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Ya Allah, aku ridha engkau menjadi Rabbku. Aku ridha Nabi Muhammad menjadi ya, nabi dan utusan. Dan aku ridha Islam sebagai agama. Jantan orang teh kedah ridha diatur ku Allah, ya. Kedah ridha diatur ku Rasulullah, kedah ridha diatur ku Islam. Terutama Bu, ya, biasa upami masalah hati memang masalah yang sensitif. Satu misalnya, ini karena masalah hati. Kita harus ridha dengan perintah Allah yang datang kepada kaum Adam, di mana mereka dibolehkan untuk memiliki ya
sampai 4 istri. Berat ya Bu ya? Karena mengandung keridhaan. Karena di situ Allah akan labuhkan keridhaan. Kemudian ya, pada saat pembagian waris Bu lihat. Ya tidak sedikit, ya, bahkan kemarin ada kasus juga yang konsultasi ke saya itu, ya. Keluarganya pecah gara-gara pembagian waris. Apalagi warisannya banyak, Bu. Ya. Jangankan yang banyak, yang sedikit aja berantem gitu. Yang banyak ya, yang sedikit berantem ini mah yang banyak gitu ya. Yang banyak, yang miliaran yang dibagikan itu masih berantem. Ya. Yang perempuannya enggak ridha kalau 2:1. Ya. Ini keridhaan kita menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru satu poin ini takar, Bu. Kita ridha dengan setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kita ridha meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, takar. Sejauh mana kita ya menjadi hamba Allah dalam masalah ini? Kalau dipenten gitu nyalira ku ibu nyalira ieu mah. Penten sabaraha nya anu ieu tah. Poin pertama. Jadi poin pertama ini kira-kira nilai ibu di sisi Allah, nilai kita di sisi Allah itu berapa nilainya? 1-10. Kalau sudah 10, ucapkan alhamdulillah. Kalau masih 5 mah digawir atuh buta ieu teh. Artinya pamika tebak angin ge kan biasa ngajungkir poin digawir mah. Berarti kedah aya introspeksi, kedah ada muhasabah terhadap apa? Berapa banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan. Berapa banyak larangan Allah Subhanahu wa taala yang saat ini masih kita lakukan. Muhasabah terus ya, sampai ya, kita terfokus hanya menjalankan perintah Allah, kemudian larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Di muhasabah. Baik, ini yang pertama. Ya, ridha dalam apa? Dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita sehingga kita layak ketika meninggal dipanggil dengan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tak kala kita ridha dengan masaib. Tak kala kita ridha dengan setiap musibah. Kita ridha dengan setiap musibah. Berarti ini masuk tadi di muril qada'i dengan setiap ya pahitnya ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Karena di antara kita tidak mungkin. Ibu di sini ada enggak yang sejak kecil sampai sekarang enggak pernah sakit? Ada enggak? Pernah sakit, Bu? Sering malah, ya. Ada enggak di sini yang sejak kecil sampai sekarang enggak pernah kekurangan duit? Duitnya enggak habis-habis? Hah? Yang ada habis terus gitu. Yang ada kurang terus gitu, Bu. Kanker katanya, kanker kantong kering katanya. Bu, saya pernah mendapat wejangan yang bagus dari guru saya, Bu. Ya. Lihat, posisikan diri kita itu punya mindsetnya seperti ini. Artos teh ya. Ya maduka ya. Ibu sareng abdi anu mana ya? Aya 2 pilihan, Bu. Artos teh teu kaop dongkap seep deui atanapi teu kaop seep dongkap deui ibu nu mana? Upami nu kahiji itu kategorinya kufur nikmat. Ya. Rizki itu ya ketika didapat habis lagi.
Yang kedua, ya, rizki itu tekaup seep, dongkap deui, eta mah pola pikir jalmi anu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibu mau lebar, Bu. Dongkap artos ayeuna ibu gajian 4 juta, sodakohkeun ka itu. Nah disodakohkeun, enjing ge dongkap deui. Nah ibu bet kopet. Bisana teh. Nah jeur jalmi anu kopet, yang pelit, kenapa? Karena tadi prinsipnya yang pertama. Ketika dia mendapatkan rezeki, apa? Teu kaop kenging artos, saep deui, rubah mindsetnya. Ya. Ini sudah puluhan tahun yang lalu, ya, saya menerima ilmu ini dan dipraktekkan, masya Allah, Bu. Tenang jiwa itu. Membantu kita untuk ridha dengan setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, apa namanya sakedik? Tenang, Bu. Anjing ge dongkap deui rezeki. Sesulit apapun kita, semiskin apapun kita, hari kemarin makan. Bulan kemarin makan. Tahun kemarin makan. Ya, saya sudah ingatkan di sini untuk masalah rizki badan, jangan ikut campur masalah ketetapan dari Allah. Lawang binatang melata pun dikasih rizki sama Allah. Kalau kita ngatur-ngatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang harus kita khawatirkan itu apalah rezeki iman, rezeki hati. Ya. Karena yang menyelamatkan kita saat kita berjumpa dengan Allah adalah apa yang ada di dalam hati kita. Baik. Jadi yang kedua, kita harus ridha dengan setiap musibah yang Allah berikan kepada kita. Enggak usah ditanya kalau soal nikmat, kita ridha enggak usah ditanya. Semua orang menyukai sesuatu yang menyenangkan. Tapi ketika diberikan musibah, apakah kita ridha? Nah, ini disebutkan oleh Syekh Utsman bin Khalid As-Sabat di dalam kitab A'malul Qulub juz kedua atau jilid kedua, kurang lebih di halaman 442, Bu. Bahwasanya musibah yang diterima oleh manusia itu ada dua. Musibah yang diterima oleh manusia itu ada dua. Berarti kita harus ridha dengan musibah ini. Dua-duanya harus ridha. Yang pertama, malasun alil abdi al-adamiyyi fihi. Kita harus ridha dengan musibah yang mana musibah tersebut datang tanpa melalui perantaraan manusia yang lainnya. Estuning kenging musibah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menerima musibah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu nyeri wawas bade ngalepatkeun tatanggi. Aduh, nyeri wawas ya gara-gara si ibu anu gitu. Dikasih kanker, bukan kantong kering, Bu, tapi kanker misalnya, waliyadzubillah tapi ya. Apakah kita akan nyalahin tetangga? Enggak. Nyalahin orang tua? Enggak. Itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang dikasih musibah. Ya. Sukawening, Garut, Bada Asar, Gunung Semeru, Lumajang, Kota Malang dekat situ, Bada Asar juga. Siapa yang mau disalahkan? Itu semua musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tapi ternyata kita baru dikasih penyakit sakit gigi aja 5 menit. Apa yang kita lakukan? Ya. Padahal kalau dibandingkan, Bu, harusnya makan ya, harus mah sebanding ya, itu kan. Ada senang, ada susah. Minimal 50-50 lah, Bu. Kalau ibu dikasih sehatnya 60 tahun, berarti sakitnya juga idealnya berapa? 60 tahun. Ini baru 6 menit. Ya sudah murka dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah mengatakan,
idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah menginginkan mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji dia. Faman radiya falahu ridha. Orang yang diuji langsung dari Allah, dia ridha maka Allah ridha. Wa man sakhita falahu sukhtu. Tapi yang murka dengan ujian Allah, maka dia pun akan murka. Allah Subhanahu wa taala akan murka. Ini jadi ada musibah yang pertama yang diterima oleh kita tanpa melalui orang lain. Bagaimana cara mensikapinya sehingga ketika kita menerima musibah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu kekurangan dari makanan, tempat tinggal, kemudian tadi kekurangan dalam badan kita, sakit atau ada cacat. Apa yang harus kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita? Catatan dulu, Bu. Hukum yang tadi yang pertama, ridha dengan setiap apa yang Allah perintahkan dan ridha meninggalkan setiap yang Allah larang, itu hukumnya apa? Wajib. Kalau ridha dalam menerima musibah, hukumnya apa? Hukumnya apa? Ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan ridha dalam menerima musibah itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan hanya mustahab saja, dianjurkan. Dan menurut pendapat yang sahih, yang paling mendekati kebenaran, bahwa yang wajib ketika kita menerima musibah itu bukan ridha tapi sabar. Tapi sabar. Apa ciri sabar itu? Ketika kita menerima musibah, apa ciri sabar itu? Habsun nafs anit tasyak. Jadi menahan jiwa, menahan diri dari mengeluh dengan lisannya. Ibu abdi mah tos gadupan nyawa teh sakieu tahun, nyeri kieu, tos saya biaya sakieu gitu. Efek teh sore ibu nage, "Kamu abi ibu. Abi mah langkung ti ibu nyeri naoge." Jadi apa? Pamer penderitaan. Sharing profit, nusannya semua sharing kerugian gitu. Jadi kembali lagi, tadi yang pertama apa? Ridha dengan setiap yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa musibah itu, ada yang wajib, ada yang mustahab, sunnah dianjurkan. Tapi yang wajib saya sabar. Ciri sabar tadi tidak ngeluh. Kemudian tubuhnya, anggota tubuhnya tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah nyeri waos, setiap nyeri waos piring salosin pupus, Bu. Tak ulah dugikeun ka kitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menerima musibah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, ada 4 makom. Yang pertama adalah makomul ajzi was-sukhti. Makomnya orang yang paling lemah, yaitu makomnya orang yang murka dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah yang datang dari Allah. Ya Allah, nabut abdi anu kenging banjir teh. Kapalih ditu weh, da palih dieu mah sarolat. Da palih dieu mah kieu-kieu. Jadi pertama apa? Ada makom yang paling lemah, yaitu orang yang murka. Tadi, wa man sakhita fala sukhtu. Jika dia murka dengan musibah dari Allah, maka Allah murka padanya. Yang kedua, maqamus sabri. Maqam sabar. Jadi ketika menerima musibah dia sabar. Sabar. Cirinya tadi sudah disampaikan, ya, tidak mengeluh kecuali sama Allah ngeluhnya. Tidak mengeluh kecuali sama
Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengeluh. Itu tandanya, tidak ngeluh orang yang sabar itu. Sabar itu menjadi ibadah baginya, berpahala. Bahkan Allah akan memberikan pahala tanpa batas bagi orang yang sabar di dalam menerima musibah. Ya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan sempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa batas, unlimited. Naik lagi, Bu. Ya, naik lagi. Dari tingkatan sabar ke tingkatan ridho. Mangga Allah ya Allah nyanggakeun. Ya. Nyanggakeun. Bade naon nu disuhunkeun, nu dipikahoyong ku anjeun tina salira ieu abdi. Salami tiasa ya ibadah mah mangga nyanggakeun. Lihat bagaimana ya malunya Nabi Ayub alaihissalam ketika disarankan oleh istrinya setelah 2 tahun menerima penyakit. Berapa tahun Nabi Ayub sakitnya? Bu, kurang lebih disebutkan dalam sebuah riwayat 18 tahun. Ketika 2 tahun diuji dengan penyakit itu, ya, maka Nabi Ayub ketika disarankan atuh anji salira makan Nabiullah upami ngadoa ka Allah ge bakal dikabul. Tos 2 tahun tak, Bu? Tapi saur Nabi Ayub kumaha? Isin. Kan salami ieu teh ku Allah teh dipasihan sehat sekian puluh tahun. Dipasihan harta begitu banyaknya. Dipasihan anak. Anjeunna mah ridho mangga abdi mah ridho. Naik lagi ke tingkatan terakhir, Bu, syukur. Ketika diberikan musibah oleh Allah yang secara langsung, nyeri baos, nyeri sampean, disyukuri, Bu. Cirina kumaha, Ibu? Sering ketika nyeri teh ngucapkeun alhamdulillah. Upami nuju nyeri teh cirina naon? Ngucapkeun alhamdulillah, kan syukur. Syukur mah lisanna kedah tahmid ke Allah. Maka Rasul upami mendak anu teu dipekahoyong kumanahna, anjeunna mendak informasi murang kalina ngantunkeun. Anjeunna mah mung sakedar nyarios naon? Alhamdulillahi ala kulli hal. Dan maqam syukur maqam tertinggi dina nampi musibah ti Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa sampai kepada tahapan syukur kalau dia faham dengan ilmu Allah Jalla wa'ala. Ilmu apa? Tadi. Ketika seseorang diuji dengan satu musibah. Ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Maka kemungkinannya akan dia dapat 2 hal. Tidaklah seorang muslim itu menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari apa? Dari keletih, ya, rasa letih, rasa capek, rasa bingung, rasa sedih, sampai duri yang menusuk. Sampai katojas ku jarum, Bu. Hatta syauka yushakuha. Ya. Illa kaffarallahu anhu. Kecuali Allah akan menutupi dosa-dosanya. Jadi ketika dia dikasih musibah dari Allah, alhamdulillah. Berarti Allah ingin menghabiskan seluruh dosa-dosa yang saya miliki. Kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Satu tah. Kan upami rapot aya beureumman kedah ditipek janten hideung leres teh. Tah cara menipeknya Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah. Jadi cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita satu dengan turunnya musibah. Ya Allah, geuningan sudah abdi mau meuni musibah teh teras-terasan. Mun teras-terasan diseepkeun dosana. Anu kedua, yang kedua itu rif'atan fid darajah. Dinaikkan derajatnya. Anak SD ingin naik ke SMP ada apa? Ujian. SMP naik ke SMA ada apa? Ujian. Demikian juga kehidupan kita. Ingin naik kelasnya dari orang-orang yang tadinya mungkin sholihin, ingin ke syuhada, maka
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini baru bagaimana trik ya agar Allah ridha kepada kita, tips bagaimana agar Allah ridha kepada kita ketika kita menerima musibah yang langsung datang dari Allah tanpa melalui perantaraan manusia. Dengan apa? Pertama dengan sabar, yang kedua dengan ridha, tingkatan terakhir dengan syukur. Tinggal bagaimana tips ya kita menerima musibah, ya, kita ridha dengan musibah yang kedua yaitu yang datang dari ya manusia yang lainnya. Minjemin uang nggak bayar-bayar, digibah, dicaci maki, dicemooh, dihina, itu kan apa? Musibah yang diterima oleh kita dengan izin Allah tapi melalui tangan orang lain. Kita persingkat, Bu. Ada empat tips yang harus kita lalui agar Allah ridha kepada kita. 1. Kita posisikan pada maqamul afwi was-safhi. Kita menjadi orang yang memaafkan. Orang yang mudah memaafkan orang lain, Bu. Maka mudah nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini belum aman. Belum aman. Karena ada orang yang memaafkan seperti ini, Bu. Ibu Mas Didia Sigana Utara. Sok ayeuna mah dihampura, tapi mun sakali deui si awas tingali. Nah. Ya, Ibu Matara punya. Wah, sekarang Mama ampuni. Sekali lagi Bapak, lihat saja. Nah, berarti kedah ningkat karena level kedua, Bu. Selain memaafkan, salamatus sadri, salamatul qalbi anil intiqam. Selamatnya hati dari ingin membalas. Ketika kita miskin mungkin kita dihina, orang yang gak punya apa-apa kamu. Tapi ketika dia sudah menjadi apa? Orang kaya. Punya kesempatan untuk membalas. Apa yang dia lakukan? Tidak. Roda berputar, Bu. Sekarang di bawah, kadang ada yang di atas. Ketika di atas, dia ingat dulu saya saja nggak enak. Ya, dihina oleh orang kaya sebagai orang miskin. Walaupun faktanya saya miskin, gitu kan? Ya, nggak enak. Nah, ketika dia menjadi kaya, maka dia tidak akan melakukan hal yang sama. Sia, paheula ka abdi kitu tingalikeun ayeuna urang balas. Jangan. Bu. Hakikatnya orang lain yang menzalimi kita itu harusnya mah dikasih, Bu, dikasih hadiah. Coba, Bu. Ketika kita dihina oleh orang, ketika kita digibah, difitnah oleh orang, apa yang terjadi dengan dunia ini? Ibu sedang ditransfer. Transfer apa? Nah, ibu mah bayanganna kanu artos wae atuh. Ya. Ditransfer apa? Pahala. Ditransfer dosa mah amit-amit, Ibu. Ditransfer pahala. Jadi kalau ada orang yang menggibah ibu itu sedang ditransfer pahala. Orang itu baik enggak? Baik, Bu. Mentransfer pahala nggak ada yang bisa itu, ya berarti harusnya ketika ada yang menggibah kita dikasih pahala, ibu jangan membalasnya. Entong ke abin transfer tuh, gitu ya. Ibu itu mah A nyarioskeun teh ibu mah tos B, C, D, atuh minus, Bu. Itu man transfer 1 juta, ibu transfer 4 juta. Upami sarwana janten jebol. Apa yang harus dilakukan? Para ulama senantiasa memberikan ujangan. Ketika ibu mendengar ada seseorang yang menggibah, menghina, bawa hadiah. Masa gitu, Bu? Bawa hadiah. Nah, itu ada di tingkatan puncak nanti, Bu. Ya, ada tingkatan puncak. Tingkatan pertama apa? Memaafkan. Yang kedua, hatinya tidak ingin membalas. Ya, tidak dendam. Tidak menyimpan
dendam kesumat. Terus naik kepada tingkatan yang ketiga, yaitu maqam syuhudul qadar. Maqam syuhudul qadar. Bersaksi terhadap takdir Allah. Cirinya apa? Cirinya ketika dia dihianati oleh temannya, digibah, dizalimi oleh temannya, oleh saudaranya, oleh suaminya atau oleh pasangannya, oleh anaknya, lisannya mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'ala. Lisannya mengatakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Semuanya ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak ada menakdirkan, ya enggak bakalan. Berarti kita langsung selain memaafkan, selain tidak ada rasa dendam, ya, maka kita mengembalikan semuanya bahwasanya itu berlaku kepada kita. Kita dizalimi oleh orang lain, tadi apa? Ini sudah kehendak Allah yang di dalamnya tersimpan hikmah penghapusan terhadap dosa atau menaikkan derajat kita. Nggak bisa, Bu. Kita itu hidup di dunia lempeng-lempeng nggak bisa. Pasti ada orang yang nggak suka sama kita. Ya. Ingat kisah yang satu, ada dua orang tua dan anaknya, satu keledainya. Pernah dengar kisah ini, Bu? Ya. Kemudian, ya, suatu ketika melewati suatu perkampungan, ayahnya naik kuda, ya, naik keledai, anaknya nuntun. Apa yang diucapkan oleh masyarakat? Ini ayah itu gak sayang sama anaknya. Terdengar, nah tuh dengar masyarakat bilang kayak gitu. Sekarang kamu yang naik, ayahnya yang nuntun. Apa yang terjadi? Anak kurang ajar. Masa ayahnya disuruh nuntun sementara dia naik di atas kuda? Terdengar lagi. Kalau begitu apa? Ya, kita naik bareng aja. Kita naik bareng aja. Aman dari komentar? Enggak. Apa yang terjadi? Ini ayah sama anak kebangetan, itu keledai kecil dinaiki oleh dua orang karunya atuh. Untuk peri kehewanan gitu. Akhirnya terdengar lagi turun. Kalau gitu turun aja dua-duanya. Si kudanya dituntun. Apa yang dikatakan oleh masyarakat? Itu ayah dan anaknya orang gila. Punya kuda tapi nggak dinaiki. Kita itu kalau terus ngarepin, ya, komentar dari manusia nggak ada selesainya. Makanya yang kita cari ridho siapa? Ridho Allah. Udah biarin orang mau komentar apa, dia sedang transfer pahala. Ya, Bu? Siap? Siap. Ya. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, maqamul ihsan. Tingkatan ihsan. Apa tingkatan ihsan itu? Muqabalatu isaihi bi ihsanika. Membalas keburukannya dengan kebaikan. Tadi, ya, membalas keburukannya dengan kebaikan. Ya. Kalau dia gibah, zalim, ibu kasih hadiah atau setidaknya didoakan. Ya, didoakan kebaikan, bukan didoakan kecelakaan. Ingat, Bu, orang yang dizalimi itu makbul doanya. Sekalipun dia orang fasik, sekalipun dia orang kafir. Dia tidak akan mendapatkan ridha Allah. Kalau tidak mendapatkan ridha Allah, hati-hati. Akhir kehidupannya lihat. Mendoakan yang baik. Coba ibu, kalau ada ibu punya teman, ya, teman dekat, kemudian la salam wala kalam, tidak ada kabar lagi. Kenapa? Karena pernah minjem dari ibu, mungkin uang 50 juta. Dia malu untuk ketemu ibu, kan? Ya. Kadang-kadang kalau ditagih lebih galak siapa? Yang minjam daripada yang nagih misalnya, lebih galak dia. Nah, tapi tak kalah seperti itu kondisinya, ibu kan dizalimi. Maka kata ibu, ya Allah, paparin eta rencangan abi teh rizki terasing soleh, ini soleha. Diijabah doa ibu, dibalikin nggak uang? Uangnya balik nggak kalau dia soleh? Balik, Bu, karena dia takut menghadap Allah dalam keadaan yang seperti itu.
Tapi coba kalau ibu sing cilaka 7 turunan, cilakannya tambahan ibu, ya, sing cilaka 7 turunan, ya udah. Bukan manusiawi, itu gangguan dari syaitan. Itu bukan manusiawi ya, itu syaitoniyah. Dibisikkan ibu agar seperti itu. Ya. Ini ilmu bu, masya Allah bu. Ya. Jadi kalau kita dizalimi, maka yang terbaik, tingkatan terbaik adalah apa? Membalas keburukannya dengan kebaikan. Kira-kira gini bu, kalau ada yang menggibah ibu, terus ku ibu teka kuping, dah cek si ibu anu, ibu teh digibah ku anu teh, disebutkan kieu. Oh gitu bu, ibu tadi bumi teh aya kuehna teraos, sareng ibu teh terang deh, karena si ibu anu teh kitu ngagibah teh, canda ka bumi celak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dibuka. Ibu damang eta nguping wartos beli teu damang tadi si ibu anu padahal terus nya terus rempang-rempung kumaha teh ieu aya kue tuangeun kanggo ibu. Kira-kira selanjutnya bakal ngomongin ibu enggak? Unzur akhaka zaliman wa mazluman. Janten anu kedah ditolong teh bu. Ya itu mah pilihan ibu. Ingin mendapat pahala atau tidak? Kan banyak bu ya. Pertama kalau ibu misalnya menagih hutang kemudian ibu ridho menangguhkannya, fa in kana dzu usratin ya. Dan surah Al-Baqarah, upami ibu menangguhkannya, berarti ibu pertama berinfak dengan nilai tiap hari dengan senilai uang yang dipinjamkan. Ibu nambutkan 50 juta sadinten infak 50 juta kantos bu. Setahun yuk, terus 50 juta kantos. Kantos tuh, sarana satu, tapi upami ridho, upami ridho mah bari ngagerutu moal jantan. Kedua, orang yang menangguhkan hutang dari saudaranya bahkan membebaskannya, Allah akan lindungi nanti di yaumil qiyamah dengan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur faidahna. Rasul mah ka masjid bu plok tah ku pemuda teh. Pemuda Quraisy teh ngaon? Ku kotoran. Kotoran onta. Hampir unggal dinten. Hiji waktos teu damang eta pemuda teh. Upami ibu aya nu kitu ka ibu, kumaha tah? Hiji waktos ka mananya si eta teh? Anu kamari sok ngajailan we teh. Teu damang cenah. Nu sanes teh ibu kumaha? Puas ya, gitu kan? Nya. Rasulullah mantu, dedeh teuing karunya teuing di mana bumina? Dipilari, ternyata Rasulullah jami anu pertama kali menjenguk anjeunna. Terus anjeunna mangsat dibujuk oleh Rasulullah supaya masuk Islam. Dia melihat kepada ayahnya gimana? Ikuti dia. Akhirnya masuk Islam kemudian meninggal. Masuk surga dia. Ya. Jadi hikmah daripada apa? Membalas keburukan orang lain dengan kebaikan itu masya Allah akan jauh lebih bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang yang zalimnya. Itu akan tertolong bu, akan selamat itu. Kalau kita balas apa? Keburukan orang lain dengan kejelek, dengan keburukan dengan kebaikan. Sakitu bu, dak pami dipanjangkeun hawatos ieu nya sadaya sonten. Janten tipsna nalika nampi musibah anu tisa sami jalmi mah satu memaafkan, dua tidak dendam kepada orang lain, kemudian bersaksi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, membalas keburukan orang yang menzalimi dengan kebaikan. Adapun ridha ketika menerima musibah yang langsung datang dari Allah, tingkatannya 3 ya. 1 sabar dan wajib hukumnya, 2 ridha, 3 syukur. Ya, syukur. Baik. Allahumma inna nas'alukal jannah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan ini menjadi bekal agar kita menjadi hamba-hamba yang dipanggil ketika meninggal dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu fikunna
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.